Berjalan bersama Sampurna. Tidak sulit mempublikasikan gerai Alfa toko gudang rabat pertama yang menempati gedung seluas 2.880 meter persegi di atas lahan 4.000 meter persegi. Kami mengonsepkan menjual barang kebutuhan sehari-hari dengan asumsi bahwa masyarakat akan tertarik mendapatkan harga termurah dan kesediaan barang yang lengkap. Kami memiliki slogan unik, yakni belanja partai, belanja eceran, harga grosir. Mau beli berapa banyak pun harga yang diberikan, tetap grosir. Pembeli akan merasa tertarik karena bisa merasakan nikmatnya berbelanja dengan harga yang termurah seperti layaknya pedagang yang berbelanja secara grosir. Pengalaman belanja ala grosir inilah yang kami hidupkan. Dan saat itu, belum ada yang membuat konsep toko seperti itu. Seiring dengan perjalanan waktu, Alfa toko gudang rabat terus berkembang. Jumlah gerainya terus bertambah. Dalam tempo waktu 10 tahun, Alfa TGR memiliki 20 gerai swalayan di 14 kota besar dan 8 gerai grosir di 8 kota besar di Indonesia. Keberhasilan Alfa ini ditunjang oleh jaringan usaha yang efisien. Selain itu, biaya operasional juga rendah dan tidak memerlukan biaya tambahan karena Alfa TGR merupakan perusahaan retail lokal. Harus diakui, cepatnya perkembangan Alfa TGR ini tak lepas dari dukungan serta fasilitas yang diberikan Putra Sampurna. Lokasi Alfa TGR, baik di Jalan Lodan maupun Surabaya, Semarang, dan Bali, diberikan oleh Putra dengan harga sewa yang murah. Ini kian mempermudah tumbuhnya toko. Jika ditanya apa rahasia sukses mengembangkan Alfa TGR, jawaban saya, itu merupakan ramuan dari pemikiran modern Putra dan intuisi dagang murni saya. Sederhana saja resepnya. Temuan akan konsep toko grosir yang berkombinasi dengan eceran, kemudian menjadi ladang menyenangkan bagi curahan pikiran orang-orang dagang seperti saya dan Putra. Tak pelak lagi, hubungan saya dengan Putra semakin erat. Alfa TGR membuat pertemuan saya dengannya semakin intens. Dan kami lebih banyak lagi bertukar pikiran. Putra mengaku terkesan pada sepak terjang saya di kancah rokok.
dan berpikir bahwa saya memiliki intuisi tajam yang bisa menguntungkan para pedagang rokok. Semangat dan kesejahteraan pedagang rokok merupakan kondisi yang sangat penting bagi sukses pemasaran rokok. Jika pedagang mendapatkan keuntungan yang baik dan bisa menjaga pasar tetap stabil, bahkan meningkat, produsen bahagia. Pada tahun 1989, Putra mengajak saya untuk bergabung di PT HM Sampurna. Begitu cepat proses itu berlangsung. Sejak saat itu, saya masuk ke dalam keluarga besar Sampurna. Tak tanggung-tanggung, saya diangkat menjadi presiden direktur PT Panamas, sekaligus menempati direktur penjualan di PT HM Sampurna. Ini merupakan sejarah besar dalam hidup saya, karena itu pertama kali saya masuk ke dalam perusahaan orang lain. Menjadi orang kantoran dan berstatus profesional. Bayangkan, saya jebolan kelas 1 SMA. Langkah Putra ini sebetulnya tidak hanya ditujukan kepada saya. Ia juga mengajak sejumlah pedagang rokok besar untuk masuk ke Sampurna. Bekerja sebagai profesional di sana, mereka yang ditunjuk adalah teman-teman saya juga. Namun, tawaran Putra tidak terlalu ditanggapi gembira oleh para pedagang itu. Lantaran mereka merasa peruntungan berdagang sendiri jauh lebih baik. Lagi pula, orang yang sudah bergelut dengan usaha sendiri dan sukses tidak begitu saja mudah untuk diajak menjadi pegawai orang lain. Namun pikiran saya berbeda. Ajakan Putra ini bagi saya bukan semata tawaran menjadi anak buahnya di Sampurna. Ia justru hendak merangkul saya untuk bersama-sama menciptakan langkah besar di perusahaannya. Bagi saya, ini sama sekali bukan kemunduran. Justru ada tantangan tersembunyi di balik ini. Pengalaman sudah membuktikan, berjalan bersama Putra selalu diwarnai pengalaman yang dinamis. Jadilah saya bergabung dengan Sampurna. Di posisi Presiden Direktur PT Panamas ini, saya menggantikan Hermawan Kertajaya yang mengundurkan diri. Profesional ini memilih untuk pindah kuadran menjadi seorang konsultan pemasaran. Dalam waktu bersamaan, saya ditunjuk juga menjadi Direktur Penjualan dan Distribusi PT HM Sampurna. Bukan main berdebatnya perasaan saya kala diperkenalkan dengan jajaran manajemen Panamas yang rata-rata lulusan S1 dan S2. Sementara di Alpha TGR mampu mendongkrak penjualan rokok. Sampurna menjadi market leader di pasar rokok dengan penguasaan pasar
sekitar 15%. Keunggulan toko ini adalah bisa mengontrol harga pasar karena posisinya sebagai market leader. Tak pelak, Alfa TGR mempunyai peranan besar dalam perdagangan rokok saat itu. Mengurusi rokok merupakan pekerjaan yang amat saya cintai. Jadi tak sulit memupuk spirit saya. Seni berdagang rokok itu unik. Diperlukan intuisi tajam untuk membaca arah angin di pasar yang perubahannya fluktuatif. Di dalam perdagangan, rokok termasuk kategori barang yang perputarannya cepat. Dan adanya banyak brand membuat persaingan menjadi sangat riuh. Permainan mengatur supply and demand harus dilakukan dengan sangat cermat dan penuh strategi agar harga tidak anjlok. Begitu pula pengaturan harga. Harga rokok kadang-kadang bisa di bawah harga pasar. Dengan adanya Alfa TGR, harga bisa dikontrol jangan sampai merugi. Pun pedagang tidak mengambil margin keuntungan sampai berlebihan. Putra merasa perlu mencari market leader. Hal ini bertujuan agar harga rokok tidak dipermainkan para pedagang atau kompetitor. Tak ada masalah dalam pekerjaan saya sepanjang dalam dasawarsa 90-an. Alfa TGR berkembang pesat tanpa ada masalah. Puncak perkembangannya terjadi pada 1998. Alfa TGR benar-benar mencatat keuntungan besar. Saya sangat bersemangat untuk meniti langkah menuju abad milenium dengan sangat bergairah. Ada banyak rencana di kepala untuk mengembangkan Alfa TGR lebih agresif lagi. Tapi tak dinyana, pada tahun itu Indonesia dihadang masalah politik yang sangat kritis. Kerusuhan Mei 1998 tak terhindarkan. Saya mengingat peristiwa itu sebagai momen yang sangat menyedihkan, sangat mengiris hati. Bukan dari besaran nominal yang hilang akibat serangan kerusuhan, namun rasa sakit yang muncul akibat perilaku anarkis itu. Pasca kerusuhan, omset Alfa TGR dibangun kembali. Omset meningkat, terutama di gerai Meruya. Ini karena beberapa supermarket di kawasan Jakarta Barat seperti Hero, Jameson, dan sebagainya tutup. Situasi mencekam pasca kerusuhan membuat Jakarta Barat dan kawasan kota memang mendadak senyap. Aktivitas menjadi sepi. Gerak cepat kami kemudian membuat masyarakat terarah ke Alfa TGR karena praktis hanya kami yang membuka penjualan. Alfa TGR masih agresif mengembangkan jumlah gerai. Pada waktu itu jumlahnya lebih dari 20 gerai. Saya melihat Alfa TGR mendapat keuntungan dari situasi ini. Faktor yang menentukan dalam kondisi kaos seperti ini, menurut saya adalah keberanian. Karena keberanian mengambil keputusan di saat yang tepat, Alfa justru memperoleh keuntungan besar.
Saya makin merasakan sense of belonging yang tinggi bersama Sampurna. Langkah kami semakin cepat. Hanya selang setahun setelah kerusuhan, saya dan Putra membicarakan sebuah bisnis yang sangat menggelitik. Konsep retail modern yang lebih menjemput bola lagi. Tak lain adalah Alfamart.